الفاتحة صلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم صلى جميع الوالدين والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمحدثين ثم صلى جميع الملائكة المقربين خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم صل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pengarang kitab ini, kitab ilmu usulil fiqh, yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Monggo disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ilmu usulil fiqh. Anapun utawi ilmu usul fiqh, khabar dari ilmu usulil fiqh dan sekaligus menjadi jawab dari syarat amma iku falam yansya moko ora tumbuh apa ilmu usulil fiqhi illa, ada lam, ada illa, itu namanya adat hasr, tidak kecuali, itu sama dengan hanya, hanyalah, begitu. Falam yansya, maka tidak tumbuh apa ilmu usulil fiqhi illa, kecuali kejaba fil qarni ing dalam abad ats-tsani kang kaping pindho al-hijriyi kang
bangsa Hijriyah. Ats-Tsani dengan Al-Hijri sama-sama ada ya-nya tapi namanya beda. Ya. Yang satu adalah ya lazimah, yang satu disebut sebagai ya nisbah. Li'annahu krana sa'dune ilmu usul fikih. Fil qarni ing dalem abad Al-Hijri kang bangsa Hijriyah al-awwali kang pertama. Ikulam tad'u ora memanggil, ora mengajak, fa'il dari lam tad'u apa hajatun kebutuhan ilaihi maring ilmu usul fikih. Pada abad pertama gak butuh yang namanya ilmu usul fikih itu. Intinya seperti itu. Far rasulu maka utawi rasul, khabar saking ar-rasulu iku kana ana sinten rasul, khabar dari kana iku yufti berfatwa sinten rasul, wa yaqdi lan mutusi hukum sinten rasul dengan apa? Bima kelawan barang yuhi auha yuhi, bima kelawan barang yuhi kang mewahyukan, bihi kelawan ma ilaihi maring rasul, sinten sing mewahyukan, auha yuhi ihaan, sinten rabbuhu pangerane rasul, nyatane ma minal qur'ani saking al-Qur'an, wa bima lan kelawan barang yulhimu kang maringi ilham sinten Allah sinten Rabbuh, bihi kelawan ma minas sunani saking piro-piro sunnah. Sunan itu merupakan bentuk jamak dari sunnatun, sunnatani, sunanun. Itu dikoleksi. Ya. Yang pertama bima yuhi bihi ilaihi rabbuhu minal Qur'an, yang kedua wa bima yulhimu bihi minas sunani, yang ketiga Rasul itu memberi fatwa dengan apa saja ya. Rasul itu memutuskan sebuah permasalahan dengan apa saja ya. Yang pertama bima yuhi bihi ilaihi rabbuhu minal Qur'an, yang kedua bima yulhimu bihi minas sunani, sing ketiga adalah wa bima lan kelawan barang yu'addi kang mengantarkan hi ing rasul ilaihi maring emak, wa bima lan kelawan barang yu'addi kang mengantarkan hi ing rasul ilaihi maring emak. Apa yang mengantarkan? Apa ijtihaduhu ijtihadi rasul, al-fitriyu kang bangsa fitri, kang bangsa naluri. Ijtihadi rasul iku sifatnya fitri. Karena demikian min ghairi hajatin saking ora butuh. Butuh ila usulin, tidak butuh ila usulin maring piro-piro usul, maring piro-piro dasar wa qawaidalan piro-piro kaidah. Ya tawassalu kang bisa sampai sapa rasul biha kelawan usul lan kaidah mau ilal istimbati maring istimbat hukum, maring memutuskan hukum, wal ijtihadilan ijtihad. Gitu ya. Itu dulu, nanti yang selanjutnya. Sekarang dipakai bahasa Indonesia. Amma ilmu usulil fikih, adapun bermula ilmu usul fikih adalah falam yansya maka tidak tumbuh. Adalah falam yansya maka tidak tumbuh apa ilmu usulil fikih illa kecuali fil qarni pada abad ats-tsani yang kedua al-hijriyi yang bersifat hijrah.
Li'annahu karena sesungguhnya ilmu usul fikih fil qarni di dalam abad al-hijri yang bersifat hijriyah al-awal yang pertama, khabar saking anna adalah lam tada'u, tidak mengajak, tidak memanggil apa hajatun kebutuhan ilaihi kepada ilmu usul fikih. Farrasulu maka bermula rasul, khabar dari ar-rasul adalah karena ada siapa rasul, khabar dari karena adalah yufti memberi fatwa siapa rasul, wa yaqdi dan memutuskan hukum siapa rasul, bima dengan sesuatu yuhi yang telah yang mewahyukan bihi dengan ma, yuhi yang mewahyukan bihi dengan ma ilaihi kepada rasul. Siapa yang mewahyukan rabbuhu Tuhannya rasul, minal qur'ani dari Al-Qur'an, wa bima dan dengan sesuatu yulhimu yang mengilhamkan siapa rabbuh, bihi dengan ma minas sunani dari beberapa sunnah, wa bima dan dengan sesuatu yu'addi yang mengantarkan hi akan rasul ilaihi pada ma, apa yang mengantarkan fa'il dari yu'addi apa ijtihaduhu, apa ijtihadnya rasul al-fitri yang bersifat naluriyah, min ghairi hajatin dengan tanpa kebutuhan ila usulin pada beberapa dasar wa qawaidah dan beberapa kaidah, ya tawassalu yang bisa sampai siapa rasul biha dengan usul dan kaidah tadi, sampai mau ilal istimbati pada istimbat hukum wal ijtihadi dan ijtihad. Itu bacaannya ya. Mari kita analisis, ayo. Yang pertama kita menemukan amma. Amma itu artinya adapun. Pokoknya, nah ini sudah pokok. Kalau pokok itu sudah kesimpulan, ya. Pokoknya kita menemukan sebuah kalimat, apakah itu isim atau huruf yang artinya tidak bisa sempurna kecuali ada tambahan maka, itu namanya syarat. Itu namanya adat syarat. Pokoknya itu sudah. Adapun, jika, apabila, barang siapa, ketika mungkin. Ya. Lagi-lagi harus saya katakan, kita tidak memungkinkan untuk mengetahui ini adat syarat atau tidak kalau seandainya nggak ngerti artinya. Sehingga sering saya katakan, jangan meremehkan mufradat, jangan meremehkan arti. Tidak bisa kita tentukan ini kira-kira apakah syarat atau tidak. Loh, kita nggak ngerti artinya. Kita mengetahui bahwa ini adalah syarat atau bukan syarat tergantung pada arti. Itu semacam itu. Ya, saya tegaskan lagi. Kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimat, apakah itu isim atau huruf yang terjemahannya, yang artinya tidak bisa sempurna kecuali ada tambahan maka, barang siapa yang beriman kepada Allah, ngono tok, dan hari akhir ngono tok, gak ono makai, ya gak sempurna. Berarti apa? Barang siapa itu adalah syarat. Barang siapa itu namanya adat syarat. Apabila hari hujan, menang sampean, ya ora iso, harus ada terusane kuwi. Ya. Apabila hari hujan maka saya tidak masuk kuliah. Begitu. Ya. Jadi kalau seandainya kita menemukan sebuah lafadz, apakah itu isim atau huruf, dan kemudian tidak bisa sempurna artinya kecuali nanti kita beri tambahan maka itu namanya adat syarat. Dan ketika adat syarat, kelengkapannya itu ditambah dua lagi. Di samping adat syarat itu sendiri, ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Ini pernah kita tegaskan. Cuman mereview ulang gitu loh. Ya, itu apa namanya fungsinya praktek begitu. Terus ditekankan terus. Karena yang namanya kaidah ini pada akhirnya kita harus di luar kepala. Al-mutabadhi, yang terlintas itu langsung benar. Jangan terlintas salah. Kenapa kok kemudian yang terlintas memungkinkan benar? Karena diulang-ulang terus. Kita berapa kali bertemu dengan amma, ya kan? Nah, pada saat kita bertemu dengan amma itu, saya pintu masuk untuk kemudian menegaskan, Rek,
Kalau seandainya kita kemudian bertemu dengan sebuah lafaz, sebuah kalimat, apakah itu isim ataukah huruf, kok kemudian terjemahannya, kok kemudian artinya tidak bisa sempurna kecuali ditambahi kata-kata maka, itu namanya adat syarat. Ketika adat syarat, maka butuh kelengkapan yang namanya fiil syarat dan jawab syarat. Seperti yang pernah saya katakan, ketika kita ngomong adat syarat, poinnya yang paling penting dua. Yang paling penting itu dua sebenarnya. Apakah ini termasuk dalam kategori isim atau huruf? Kenapa Ustadz kok dibedakan antara isim dan huruf? Ketika huruf tidak usah berbicara i'rab. Huruf tidak memiliki i'rab. Huruf itu tidak berkedudukan rofa, nasab, jer atau jazm. Gak ada huruf yang dibaca rofa, gak ada huruf yang dibaca nasab, gak ada huruf yang dibaca jer, gak ada huruf yang dibaca jazm. Huruf itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Sehingga ketika misalnya adat syaratnya itu berupa huruf, kita tidak usah sibuk-sibuk untuk kemudian menentukan ini kira-kira hukum i'rabnya apa. Itu penting untuk diperhatikan. Tapi ketika isim harus bertanggung jawab. Tidak ada isim yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ini paradigma berpikir. Sampai Anda harus menentukan, iki isim Ustaz. Ini isim, kalimat isim ini. Kalau seandainya kemudian kita pastikan ini adalah isim, sampai Anda harus berkewajiban untuk menentukan hukum i'rabnya apa. Kalau tidak rofa ya nasab, kalau tidak nasab ya jer. Tidak ada isim yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Isim iki apa Gu? Gak ada hukumnya Ustaz ini, gak punya kedudukan i'rab. Gak ada isim yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Isim itu wajib. Apakah isim itu mabni, apakah isim itu mu'rab, wajib punya kedudukan i'rab. Kalau tidak rofa ya nasab, kalau tidak nasab ya jer. Itu penting untuk diperhatikan. Amma termasuk dalam kategori adat syarat yang huruf. Ada karakteristik tambahan untuk amma. Di samping dia merupakan kalimat huruf yang pasti tidak memiliki kedudukan i'rab. Amma itu tidak berhukum rofa, tidak berhukum nasab, juga tidak berhukum jer. Ada tambahan karakteristik. Apa itu? Ketika adat syaratnya berupa amma, maka pasti kita tidak memungkinkan untuk menemukan yang namanya fi'il syarat. Sebagaimana dalam adat syarat atau syarat-syarat yang lain. Itu penting. Ya. Karena amma oleh para ulama dianggap mutadhammin makna fi'il syarti. Mengandung, mengira-ngirakan maknanya fi'il syarat. Amma ini kalau seandainya diterjemahkan lengkap, itu menjadi mahma yakun. Itu katanya begitu. Oleh sebab itu, yang jatuh setelah amma pasti mubtada. Amma ilmu, yang jatuh setelah amma mesti isim yang pada akhirnya ditentukan sebagai mubtada. Amma ilmu usulil fiqhi, adapun bermula, langsung bermula. Jadi jenengan itu mau seniku amma itu adalah adat syarat. Yang jatuh setelah adat syarat itu amma itu mesti isim sebagai mubtada. Ini contohnya. Amma ilmu usulil fiqhi. Ya. Yang kedua adalah dalam konteks ini adalah falam yansha. Yang namanya jawab syarat itu kadang-kadang ditambahi fa, kadang-kadang tidak ditambahi fa. Itu adat syarat. Ya. Kapan yang namanya jawab syarat itu? Jawab syarat itu ya. Kadang ada tambahan fa-nya, kadang tidak ada tambahan fa-nya. Kapan jawab syarat itu kemudian ada tambahan fa-nya? Bareng-bareng. Ini diulang-ulang harus. Ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabimawaqat wabilan wabitamfisi. Begitu. Jadi tidak semua jawab syarat itu harus ada tambahan fa-nya. Ada yang ada tambahan fa-nya, ada yang tidak ada tambahan fa-nya. Akan tetapi kalau seandainya yang menjadi jawab syarat itu termasuk dalam kategori nazam tadi, ismiyatun talabiyatun wabijamidi wabimawaqat wabilan wabitamfisi, maka dipastikan yang namanya jawab syarat itu wajib ada tambahan fa-nya. Amma ilmu usulil fiqhi falam yansha. Diperhatikan lam seperti yang sering saya katakan, lam itu memiliki tiga kategori, tiga
status huruf. Lam itu adalah merupakan huruf jazm, karena demikian maka yansya yang merupakan fi'il mu'rab lebih disebabkan karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Ya. Yang dimasuki oleh lam itu kemudian dijazmkan, majzum, dan itu terlihat dari pembacaannya yang disukun lebih disebabkan karena yansya, termasuk dalam kategori sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un falam yansya. Itu adalah jazm, kelihatan, bukan yansya'u, bukan yansya'a. Begitu. Yang namanya lam juga merupakan huruf nafi. Lam itu merupakan huruf jazm, huruf nafi. Begitu. Lam itu merupakan huruf jazm, huruf nafi lagi. Begitu. Karena demikian artinya tidak. Falam yansya, maka tidak tumbuh. Ilmu usul fikih itu tidak tumbuh kecuali pada abad kedua. Itu mauratnya begitu. Ilmu usul fikih itu tidak tumbuh. Jadi pada abad pertama tidak ada yang namanya usul fikih. Ilmu usul fikih itu baru tumbuh pada saat abad kedua. Ya, begitu. Falam yansya. Di samping itu lam merupakan amil jazm, kemudian merupakan huruf jazm, huruf nafi, dan huruf qalb. Apa maksudnya huruf qalb? Maksudnya huruf qalb itu adalah lam yang masuk pada fi'il mudhari itu mampu merubah zaman mudhari, yaitu hal dan istiqbal, menjadi zaman madhi. Ketika fi'il mudhari itu kemudian dimasuki lam, maka zamannya fi'il mudhari yang awalnya adalah hal dan istiqbal, akan dan telah, akan dan sedang. Hal itu sedang, istiqbal itu akan. Ketika dimasukin lam, tidak lagi hal dan istiqbal. Akan tetapi artinya adalah, atau zamannya adalah madhi, lam di situ. Selanjutnya kita bertemu dengan illah. Diperhatikan, ini ada adat hasr. Adat hasr itu pembatasan. Tidak kecuali, itu hanyalah namanya. Tidak kecuali. Ya, hanyalah. Ya, saya tidak mau kuliah kecuali di IAIN Jember misalnya. Saya hanya akan kuliah begitu. Saya tidak mau kuliah kecuali di IAIN Jember. Itu sama persis dengan ucapan saya hanya mau kuliah di IAIN Jember, tidak kecuali. Dalam bahasa Arab adat hasr itu ada dua. Yang terkenal ada dua. Apa? Nafi plus ilah. Kalau seandainya kita menemukan nafi dan kemudian ada ilah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu berarti Tuhan itu hanya Allah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah, itu namanya adat hasr. Nafi plus illah. Atau adat hasr itu juga bisa dengan menggunakan innama. Innamal a'malu binniyati. Yang namanya amal perbuatan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Hanya, innama, hanya. Ya. Adat hasr dalam bahasa Arab itu dua. Nafi plus ilah dan innama, hanya. Perhatikan kata-katanya. Innamal a'malu binniyati. Yang sangat menentukan, yang substansi itu. Karena yang namanya amal perbuatan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Berarti niat itu yang paling penting. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Diperhatikan ini untuk kalangan mahasiswa sampean-sampean ini. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama lan angin pastine iku likulli imri'in iku tetep kaduwe saben-saben wong ma utawi barang nawa kang niat sapa wong hu ing ma. Penegasan apa sampean? Kalau seandainya sampean kuliah itu tujuannya adalah nilai, tujuannya adalah ijazah, sampean hanya dapat itu, tidak mungkin dapat ilmu.
Ini penting untuk diperhatikan sampean. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini penegasan Gusti Kanjeng Nabi yang harus kita perhatikan. Sampean kuliah, mau apa sampean? Mau dapat ijazah? Ya itu tok, gak mungkin sampean dapat ilmu. Kesalahan niat itu fatal. Oleh sebab itu nasihat kalangan sepuh, abah-abah kita, niate sing lurus, sing apik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang dipunyai, yang dimiliki, yang diperoleh oleh seseorang itu adalah sesuai dengan niatnya. Kalau seandainya niat kita kuliah adalah bukan untuk tolabul ilmu, tolabul ilmi, kita hanya mencari ijazah, ya dapat ijazah itu aja, ilmunya tidak akan dapat. Oleh sebab itu, ya banyak teman yang kemudian kulo kepingin, kulo badhe mondok Ustadz sambil kuliah, gitu, ya, niatnya sing bener, gitu. Sampai niat tujuan utamanya kuliah, ya ngono. Saya kuliah sambil mondok, opo mondok sambil kuliah, itu penting untuk diperhatikan. Ya, dari hadis itu innama wa innama likulli hasr itu. Jadi ada penegasan dari Rasulullah, ya, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang lain. Yang kita dapatkan adalah sesuai dengan niat kita. Kalau seandainya hijrahnya itu niatnya hijrah itu adalah karena wanita yang ingin dinikahinya, ya itu yang didapatkan, bukan yang lain. Jadi penting untuk niat ini. Niat nawaitunya sing temenanan. Harus kemudian terus menjaga yang namanya niat, ya, nawaitu ta'lima. Begitu, ya. Jadi tentang illa falam yansha illa fil qarni ats-tsani al-hijri. Lam yansha illa, tidak tumbuh kecuali, berarti yang namanya ilmu usul fikih itu tumbuhnya hanya pada abad yang kedua, tidak pada abad yang pertama. Itu murad dari amma ilmu usulil fiqhi falam yansha illa fil qarni tsani al-hijri. Gitu. Selanjutnya adalah diperhatikan kata-kata ats-tsani dan kata-kata al-hijri, di situ sama-sama ada ya-nya. Yang pertama disebut sebagai ya lazimah, yang kedua adalah disebut sebagai ya nisbah. Apa ya lazimah itu, Ustaz? Ya lazimah itu ya tetap. Ya yang tidak memungkinkan terjadi perubahan baik pada waktu rofaknya, nasobnya atau jernya, itu namanya ya lazimah. Ats-tsani ini pada waktu rofak ya ats-tsani. Pada waktu rofa, ya iya. Buktinya ya apa? Buktinya ya itu adalah harokat huruf sebelum akhir adalah kasroh. Ats-tsani, ats-tsaniyah, bits-tsani misalnya. Rofaknya tetap ya, nasobnya tetap ya, jernya tetap ya. Itu namanya lazimah. Apa sebabnya Ustadz? Karena ada ya yang tidak lazimah. Ya, ya yang berubah-ubah. Contohnya seperti apa? Ya-nya yang ada pada al-asmaul khamsah misalnya. Pada waktu jar, maraitu bi abika. Tapi kalau ra'aitu abaka, ya-nya berubah menjadi alif, berarti ini tidak lazimah ini. Dan akan berubah menjadi waw ketika rofa. Ja'a abuka. Ya yang ada pada alamat rofaknya al asmaul khamsah itu bukan lazimah. Jadi yang dimaksud dengan lazimah itu ya yang tetap, maksudnya apa? Tidak mungkin terjadi perubahan baik pada waktu rofaknya, nasobnya atau jernya. Pun juga demikian cara mendefinisikan alif lazimah yang tidak berubah pada waktu rofaknya, nasobnya atau jernya. Itu alif terus. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ya yang ada atau alif layyinah itu. Alif itu kenapa? Karena harokat huruf sebelum itu adalah
fathah. Musa, sinnya adalah fathah. Maka meskipun ditulis koyok iya iku, namanya alif layyinah, itu disebut sebagai alif. Kenapa? Karena huruf sebelumnya adalah fathah. Sedangkan ya yang ada pada lafadz al-hijriyi itu adalah ya nisbah. Ya yang pada akhirnya mampu merubah isim yang awalnya bukan merupakan isim sifat menjadi isim sifat. Naqlun, naqliyun. Aqlun awalnya bukan isim sifat itu. Tapi kalau sudah aqliyun itu namanya isim sifat, sudah isim mansub itu. Itu namanya ya nisbah. Oke. Ada beda. Illa fil qarni, kecuali dalam abad ats-tsani. Kok tidak dibaca ats-tsani Ustadz? Ya, ini adalah isim mangkus. Saya selalu menegaskan pada sampean pentingnya anwaul i'rab. Ya, lagi-lagi kegagalan kita dalam rangka membangun kerangka fikir yang sistematis pada anak didik kita itu berpotensi gagalnya anak didik kita untuk kemudian ketika belajar itu mulus, lancar, senang. Gitu. Jadi kerangka fikirnya harus dibangun. Sampean selaku guru sering saya katakan, itu harus mampu menjawab, Ustadz, nopo panjenengan kok ngajari muridnya jenengan isim mangkus? Kok ngajari muridnya jenengan isim maksur? Itu alasannya untuk membackup pemahaman tentang i'rab takdiri. Itu harus ke sana arahnya. Ini nanti muqaddaran ini. Itu harus arahnya ke sana. Jadi panjenengan kudu ngerti. Apa sampean kok ngajari iki? Oh karena ini. Kenapa kok? Rek umpamane guru tidak bisa memberikan alasan-alasan semacam itu, ya, maka guru pada akhirnya akan gagal. Ya, membentuk kerangka fikir yang sistematis pada murid-muridnya. Inilah alasan kenapa buku kecil saya itu logika, analisa, teks Arab kecil itu sangat penting. Itu menurut saya mala budda minhu, sesuatu yang tidak bisa tidak harus dibaca oleh panjenengan yang pada akhirnya akan mesti. Apakah sampean itu pada akhirnya akan menjadi sarjana ilmu Al-Quran dan tafsir, sarjana ilmu hadis macam-macam, yang jelas sampean kudu ngajar, minimal ngajar anak EDW kan gitu. Ngajar itu taklim itu harus, ya, belighu anni walau ayah kan ngajar itu. Nggak mungkin menularkan kan? Ya apa cara menularkan kalau tidak ngajar? Apakah itu harus kerangkanya sistematis? Ya, begitu. Jadi ats-tsani di sini adalah muqaddaran, takdiri. Itu yang sering saya katakan. Janganlah kita menuntut yang namanya perubahan i'rab itu selalu ada tandanya. Perubahan i'rab kadang-kadang ada tandanya, kadang-kadang tidak ada tandanya. Yang ada tandanya kadang-kadang terpaksa tidak dimunculkan. Kadang-kadang bisa dimunculkan. Ya, yang terpaksa tidak bisa dimunculkan alasannya dua. Alasannya karena ta'adzur, karena thiqal. Itu terjadi pada 3 isim, yaitu yang pertama itu adalah isim mangkus, isim maksur, dan al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Dalam buku saya itu anwaul i'rab, saya bedakan dengan aqsamul i'rab. Itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Apa bedanya anwaul i'rab dan aqsamul i'rab? Itu sangat penting. Li'annahu fil qarnil hijri, li'annahu fil qarnil hijri. Lam itu adalah huruf jar, logikanya begitu. Saya ulang-ulang. Li itu adalah huruf jar. Ya. Li yang merupakan huruf jar itu cara pengharokatannya beda-beda. Kadang-kadang di fathah, kadang-kadang di kasroh. Gitu Ustaz. Iya. Kapan di fathah huruf jar li itu? Apabila majrurnya berupa isim dhamir. Bareng-bareng. Lahu ma lahum, laha lahuma lahunna, laka lakuma lakum, laki lakuma lakunna, li lana. Secara umum kan begitu.
Ngono iku informasekno rek nduk murid sampean. Huruf jar lam itu kadang-kadang harokatnya di fathah lo, kadang-kadang di kasroh. Kapan di kasroh? Kalau seandainya yang menjadi majrurnya itu bukan isim dhamir. Li Muhammadin lil ustad. Kalau seandainya majrurnya itu berupa isim dhamir, maka di fathah dia. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Lilana. Diurui kabeh wis. Catatan selanjutnya tentang li di sini. Pokoknya ketemu, kalau saya mampu menjelaskan, akan saya jelaskan. Meskipun waktunya akhirnya habis. Gitu ya. Ya, motivasi saya itu adalah saya kepingin memberikan layanan kepada mereka-mereka yang sebenarnya harus mondok, tapi terpaksa tidak bisa mondok. Saya akan memberikan layanan kepada mereka-mereka ya, yang seperti pondok. Pondok kan rigid banget, semuanya serba dijelaskan oleh pondok itu. Jauh, rek. Pembelajaran di pondok dan pembelajaran di apa? Jauh banget itu. Ya, diskusi di kampusan coba sampean. Podo-podo masail fikihnya ya. Antara masail fikih dengan bahtul masail, ayo wis. Ya kan? Pondok itu di forum itu mesti siap itu. Delegasi dari pondok pesantren manapun itu mesti siap itu. Ya, kalau diskusi di kelas podo gak siap iku. Ya, sing umum begitu. Kadang-kadang sak dosen-dosennya gak siap, main HP terus itu. Nah, itu. Oleh sebab itu, kalau seandainya tujuan kita mencari nilai menjadi masuk akal, ya. Wa inna malikul limriin manawa. Wis lulus sampean kaidah fikih, ngerti. Ya apa? Bolali aku. Ya wis lulus iku jenenge. Lulus entuk Ustaz kula ngerti sampean apa bedane kaidah fikih ambek usul fikih ambek fikih. Kirangan nggih. Lho ya apa? Ya. Ayo diperhatikan. Ini anekdot ya. Orang pondok itu rek, sampean wis nopo? Kulo pun kelas Fathul Wahab Ustaz. Fathul Muin mesti pinter itu. Ya. Fathul Qorib apa meneng? Karena wis Fathul Wahab dia. Biasanya begitu. Syawirnya saya Fathul Wahab Ustaz. Secara umum begitu kalau pesantren itu. Ya. Sampean semester piro rek nduk kampusan? Semester 8. Pelajaran semester 1 belum tentu paham itu. Lali Ustaz. Kan luar kepala itu, hilang kabeh maksudnya. Itu ya. Perhatikan itu ya, ada perbedaan banget ya, serius. Ya. Paradigma misalnya, cara menentukan guru misalnya. Ada yang paradigma kewenangan, ada yang paradigma kelayakan. Nek pondok itu kelayakan, nek bukan kewenangan. Layak apa enggak? Duduk wewenangnya punya apa enggak? Ustadz kulon niki sampun S3 bahasa Arab. Saya mau ngajar. Ya katanya seorang lulusan S3 bahasa Arab, saya mau ngajar. Ngajarnya nang Lirboyo misalnya. Itu saya didelokno dhisik. Iso enggak sampean niki meskipun S3 bahasa Arab iso apa enggak iki? Itu begitu. Gak mesti kemudian rek di kampus gak iso. Saya hafal Alfiyah wolak-walik. Bedanya kan ini kan. Tokok dhuwur nang iso, tokok ngisor nang dhuwur iku mundur iku iso saya hafal gitu. Itu pun rek nduk kampus itu gak iso sampean ngajar, gak duwe ijazah sampean. Gak punya wewenang, gak punya SIM. Nah, itu. Kalau di kampus begitu. Paradigma kewenangan itu di kampus, paradigma kelayakan itu di pesantren. Ya. Nah, sampean mencoba menggabungkan kelayakan dan kewenangan. Sampean kelayakannya ambil di pesantren sambil mondok ini kan, sambil kuliah apa sambil mondok, ya kan? Nah, kewenangannya ambil di kampus. Gak apa-apa, sama-sama penting itu. Menurut saya sama-sama penting. Begitu. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah lam, huruf jar ini, li. Lam itu pasti pada akhirnya huruf jar itu pasti masuk isim. Pasti masuk isim. Gak mungkin yang namanya huruf jar itu tidak masuk pada isim. Gitu. Atau masuk pada sesuatu yang dianggap sebagai isim.
Sesuatu yang dianggap sebagai isim itu namanya masdar mu'awwal. Rumusnya masdar mu'awwal itu adalah huruf masdariyah plus jumlah. Inilah alasan kenapa lam yang merupakan huruf jar li ini yang jatuh setelahnya itu hamzah nun itu harus dibaca anna. Apa sebabnya kok tidak dibaca inna? Kalau inna tidak memiliki karakter sebagai huruf masdariyah. Harus dibaca anna di situ. Itu begitu. Ya. Selanjutnya adalah li'annahu krono satu hune lagi-lagi ini belajar tentang khobar. Li'annahu fil qarnil hijri al-awwali lam tad'u hajatun ilaihi. Itu diperhatikan. Yang menjadi yang berhak untuk menjadi khobar itu semuanya bisa dikatakan. Apa? Khobar dalam tataran selanjutnya memungkinkan dibaca atau dibagi menjadi khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad bisa dibagi menjadi khobar jumlah dan syibhul jumlah. Yang jumlah bisa dibagi menjadi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Yang syibhul jumlah bisa dibagi menjadi jarun wa majrurun dan dhorof. Semuanya memungkinkan dijadikan khobar. Dicoba sekarang. Begitu. Ini adalah fil qarnil hijri, yang itu merupakan jarun majrurun. Karena sesungguhnya ilmu usul fikih adalah fil qarnil hijriyil al-awwali. Apa maksudnya? Ya. Akhirnya apa? Insya Allah di lam tad'u ini. Ikunya diletakkan pada lam tad'u. Adalahnya diletakkan pada lam tad'u. Karena pada abad hijriah yang pertama hijriah itu, gitu ya, lam tad'u. Ketika lam tad'unya itu kemudian diberi kata-kata adalah, itu lebih masuk akal, itu lebih mutimul faidah. Karena demikian lam tad'u hajatun ilaihi itu ditentukan sebagai khabar dari anna. Apa maksudnya itu, Ustaz? Karena pada abad yang pertama hijriah itu tidak butuh yang namanya usul fikih. Apa sebabnya? Karena asyari itu adalah rasul. Ya, syari tunggal itu adalah rasul. Ya. Yang bertugas untuk mensyariatkan itu hanya rasul. Rasul itu langsung yufti wa yaqdi. Memberi fatwa ya rasul, memutuskan hukum ya rasul. Tidak ada bandingannya. Ya. Dengan apa Rasul memberikan keputusan hukum? Bima yuhi bihi ilaihi rabbuhu minal Qur'an wa bima yulhimu bihi minas sunani wa bima yuaddihi ilaihi ijtihadu al-fitriyu min ghairi hajatin ila usulin wa qawaida yatawassalu biha ilal istimbati wal ijtihadi. Gitu. Ya, diperhatikan itu. Pada masa awal hijriah, pada hijriah abad yang pertama hijriah, itu tidak butuh yang namanya usul fikih itu. Nah, nanti sejarah ini kemudian bercerita kenapa kok kemudian yang namanya usul fikih itu menjadi dibutuhkan. Itu begitu, ya. Jadi penting untuk diperhatikan. Poin yang pernah saya katakan lagi di sini dicek coba. Kana yufti wa yaqdi bima, satu. Ya. Wa bima yulhimu, bima yuhi, satu kalau seandainya di poin tes. Satu, bima yuhi. Dua, bima yulhimu. Yang ketiga, bima yuaddihi ilaihi ijtihadu al-fitri. Inilah yang sering saya katakan bahwa ada kecenderungan, ya, pengatofan kepada maktufun alaih yang berupa jarun wa majrurun, kecenderungannya adalah mengulang huruf jar yang sama. Perhatikan, pengatofan kepada maktuf alaih yang berupa jarun wa majrurun, kecenderungannya adalah mengulang huruf jar yang sama. Wa bima yuaddihi, wa bima yuaddihi, wa tidak wama tapi wa bima. Karena ini dikaitkan dengan bima yuhi. Wa bima yuaddihi diartofkan kepada sama, bima dan seterusnya, ya. Jadi
pengatofan kepada maktuf alaih yang berupa jarun wa majrurun, kecenderungannya adalah mengulang huruf atof yang sama, huruf jar yang sama, karena huruf jar pertamanya adalah bi wa bima lagi. Itu begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silahkan didiskusikan lagi ya, ayo sambil santai sambil